Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscape Indonesia, jumpa lagi bersama saya Hasna, tutor Upscape Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat Upscape? Semoga sahabat Upscape sehat selalu agar kita lebih semangat lagi belajarnya. Nah, kali ini bersama Hasna kita akan membahas topik mengenai luka bakar, luka dekubitus, penyembuhan luka, dan perawatan kolostomi pada pasien. Nah, bagaimana sahabat Upscape, sudah siap untuk belajar? Yuk simak video berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke materi luka dekubitus. Nah, luka dekubitus ini biasa terjadi pada pasien yang lama tirah baring. Jadi, dia itu tidak ada pergerakan, hanya di tempat tidur, sehingga menyebabkan luka pada bagian punggung pasien. Nah, untuk luka dekubitus ini juga memiliki derajatnya. Nah, yang pertama yaitu derajat pertama yaitu hilangnya kulit hanya di bagian epidermis saja. Jadi, tanda dan gejalanya itu adanya kemerahan, eritema yang tidak memucat karena tekanan, suhu kulitnya masih meningkat, jaringannya bengkak, pasiennya mengeluh ketidaknyamanan, dan kemerahan ini dapat berkembang menjadi biru kehitaman serta keabu-abuan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, penekanan pada kulit yang dihilangkan sehingga memungkinkan peningkatan perfusi jaringan. Nah, kita harus mempertahankan nutrisi, cairan, dan keseimbangan elektrolit. Nah, kita kurangi gesekan dan geseran dan hindari kulit yang lembab. Selanjutnya yaitu derajat 2. Nah, ini terjadi pada lapisan epidermis dan sebagian dari dermisnya. Nah, untuk tanda gejalanya yang pertama yaitu kulitnya yang terbuka atau rusak, abrasi, lepuh, dan ulkus dangkal. Nah, kemerahannya itu terus berlanjut sehingga menyebabkan dari infeksi. Nah, penata laksanaan pada derajat 2 ini yaitu penata laksananya sama dengan derajat 1 ditambah dengan luka dibersihkan secara lembut dengan cairan NaCl 0,9%. Lalu kita menghindari penggunaan lampu panas untuk mengeringkan luka yang terbuka, penggunaan antiseptik yang merusak jaringan sehat, dan menunda penyembuhan luka. Selanjutnya itu kita dapat menggunakan balutan yang oklusif, semi permeabel, wafer hidrokoloid, dan balutan basah untuk membantu memelihara kelembaban pada luka. Selanjutnya kita masuk ke derajat 3. Nah, hilangnya kulit ini yaitu pada lapisan epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Nah, ini ada tandanya. Jadi ulkusnya itu udah meluas nih ke jaringan subkutan, adanya nekrosis dan drainase yang berlanjut sehingga infeksinya ini menjadi berkembang. Selanjutnya kita masuk ke derajat 4. Nah, ini adalah hilangnya kulit lapisan epidermis, dermis, jaringan subkutan, fascia, otot hingga tulang yang terlihat. Jadi sudah masuk ke bagian tulang. Nah, ulkusnya sudah meluas ke otot hingga tulang. Nah, nekrosis dan drainasenya terus berlanjut. Nah, untuk penata laksanaan luka dekubitus derajat 3 dan 4 ini yang dapat kita lakukan adalah penata laksanaan pada luka dekubitus derajat pertama ditambah dengan menghilangkan jaringan nekrotik. Karena jaringan nekrotik itu mendukung terjadinya pertumbuhan bakteri, menunda terbentuknya jaringan granulasi, dan menghambat penyembuhan luka. Lalu kita dapat menggunakan analgesik ketika akan membersihkan luka. Nah, ini yang perlu penting kali yaitu kita melakukan debridement dengan penggantian balutan basah ke lembab, pembelasan mekanik jaringan nekrotik dan eksudat, penerapan enzim preparat yang ditentukan untuk melarutkan jaringan nekrotik tersebut. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Seorang klien 42 tahun dirawat di ruang ICU dengan edem cerebral akibat kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian, saat perawat memandikan klien ditemui adanya kelemahan pada tubuh sebelah kiri klien dan tampak ada luka lecet di regio sacrum, luka tampak memerah dan teraba hangat. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan? A. Ubah posisi klien tiap 2 jam. B. Latih anggota gerak klien. C. Lakukan pemeriksaan hematologi rutin. D. Berkolaborasi dengan dokter pemberian antibiotik. Atau E. Lakukan kompres hangat. Maka jawaban yang tepat adalah klien ini adalah mengalami dekubitus akibat tirah baring yang lama. Nah, salah satu tindakan keperawatan mandiri yang dilakukan yaitu mengubah posisi klien per 2 jam. Nah, tujuannya adalah untuk memperlancar sirkulasi darah dan menghindari terjadinya risiko luka tekan atau dekubitus. Demikianlah video pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat Upscape semua.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Upscape Indonesia agar kedepannya kita dapat memberikan konten yang lebih baik lagi. Saya Hasna pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.